Mari kita mulai saja tutornya, walaupun yang datang nggak banyak-banyak amat, nggak apa. Terima kasih yang sudah datang hari ini, karena Sabtu-Sabtu siang-siang ngantuk-ngantuk. Oke, kita mulai aja tutor TTK 2 yang pertama, kami 2 minggu. Jadi materinya buat tutor kali ini tuh flow processes sebenarnya. Cuma nanti karena di soal-soal yang tahun lalu itu flow processes nggak terlalu banyak keluar, jadi ada soal-soal yang juga dari bab kedua yaitu heat generation from salah, work generation from heat. Jadi kerja dari panas. Tuh. Kenapa yang dibahas flow processes padahal tahun-tahun lalu nggak ada? Karena tahun ini ada Pak Agus dan Pak Agus tuh kelihatannya ngefans banget sama hukum termodinamika satu yang adalah flow process. Maka kita bahas dulu flow process. Nah, materinya sebenarnya ngantuk sih kalau disebutin satu-satu ya. Jadi kita langsung ke soal aja, teman-teman. Ini adalah PR satu Pak Agus, nomor satu. Em, Mungkin teman-teman udah pada ngerjain juga, tapi mungkin ada beberapa yang belum paham, belum terlalu mendalami lah ya. Jadi ini coba dijelasin lagi. Ini sebenarnya masih sangat amat basic eh, flow proses. Ini flow proses, iya sih bisa dibilang flow proses. Di sini ada sulfur dioxide SO2 dengan laju volumetrik sekian. Nah, itu masuk pada kondisi yang sekian ini dan dicampur dengan flow rate yang kedua yaitu SO2 juga dengan kondisi yang seperti ini. Nah, prosesnya itu steady state dan you may assume ideal gas bisa dianggap ideal gas. Tuh. Untuk SO2, nah ini heat capacity-nya adalah yang ini. Nah, cara pengerjaannya ada di bawah ini. Kan yang pertama ditanyain what is the molar flow rate of the exit stream, terus ada temperature of the exit stream sama entropy change of the system. Nah, yang pertama kita cari molar flow rate-nya dulu dari exit stream. Ini hukum gas ideal sederhana banget, cuma PVN RT ya. Yang pertama kita cari flow rate 1, P-nya diketahui, di sini 1 bar ya 10,5 Pascal, terus P-nya itu adalah 5.000 centimeter kubik per second. Di sini diubah ke meter kubik per second. Terus apa? Molnya yang dicari, R-nya udah tahu 8,314. Terus ada suhunya juga 100 derajat Celcius. Nah, udahlah ketemu itu, masukin solver atau diutak-atik sendiri juga bisa. Ketemu N1-nya 0,1612 mol per second. Ini bawah. Itu. Selanjutnya adalah fluoride 2. Sama juga, P-nya udah ada, V-nya udah ada, R-nya udah ada, P-nya udah ada. Ini kayak soal SMA. Terus ya udah terus ketemu N2-nya 0,2052 mol per second. Nanti materinya bakal di-share juga teman-teman. Jadi kalau panik nggak sempet nyatet, ya nanti aman pokoknya. Nah, mungkin yang baru adalah neraca mol ini. Tapi nggak baru-baru banget juga sebenarnya. Cuma ya ya intinya adalah input kurangi output sama dengan accumulation. Kayak neraca massa, neraca panas, dan lain-lain. Neraca mol. Karena di sini adalah SO2 semua dua-duanya dan nggak ada reaksi, maka eh, dia akan masuk dengan mol yang sama dengan ketika dia keluar. Ya, jadi N1 ditambah N2 dikurangi N3 sama dengan 0 gitu loh. Karena ini juga steady state kan, jadi accumulation-nya 0. Terus ya udah tinggal ditambah 0,1612 ditambah 0,2052 mol per second dikurangi N3 sama dengan 0 sini.
Ketemu 0,3664 mol per second. Ini set A. Nah, selanjutnya adalah heat balance-nya. Karena tadi ditanyain yang kedua adalah temperatur keluar, yang mana adalah T3. Beginilah kira-kira heat balance-nya. Karena tadi N1 udah ketemu, N2 udah ketemu, maka kita tinggal pakai data CP-nya tadi yang udah diketahui juga. Dimasukin ke sini. Kenapa di sini harus dikali R terus CP per R? Karena tadi yang di awal tadi, ini CP per R ya. Nah, dulu udah diwanti-wanti sama Pak Taufik, R-nya jangan lupa untuk dikaliin ke sini. Karena kebanyakan lupa udah masukin CP per R, tapi terus R-nya lupa. Nah, udah. Input sama dengan output, lagi-lagi steady state, accumulation-nya 0. Eh, terus, ini R-nya bisa kecoret karena R-nya sama. Masukin datanya, N1 dengan sekian ini. Terus, CP per R dt. Integral. Oh, ini harusnya ada integralnya, teman-teman. Yang di sini. Sorry. Terus ini T373. Batas atasnya 373, yang bawahnya T3. Karena yang flow rate pertama itu kan dia masuknya lebih panas kan. Jadi kayak dia suhunya akan turun. Sementara yang kanan ini yang flow rate 2, dia masuknya suhunya rendah. Jadi suhunya akan naik gitu loh. Nah, terus yang apa flow rate 1 itu kayak dia membawa panas dari luar. Jadi makanya di sini dimasukin ke input, dia kayak bawa panas gitu. Untuk kemudian transfer ke flow rate yang kedua. Dan ini dia jadi output. Itu. Nah, udah dimasukin semua batas-batasnya dan lain-lain. Masukin ke kalkulator juga bisa nih kayaknya. Ketemulah sekian ini T3 329,0333 K gitu. Terus selanjutnya ada menghitung entropi. Sebelumnya teman-teman ada yang mau tanya nggak di sini? Cuman ya masih basic. Lanjut ke entropi change. Nah, entropi di sini kita lihat dari masing-masing flow rate ya. Jadi ini flow rate yang pertama dari yang tadi bawa panas itu tadi, suhunya turun. Jadi dia dari 373 dari suhu tinggi batas bawahnya, atau kondisi awalnya lah ya 373 terus ke 329 ini batasnya gitu. Nah, terus udah dimasukin aja angkanya, nanti ketemu min 0,8629. Sementara yang di kanan delta S ini harusnya ada titiknya di atas juga karena ini rate of entropy generation, jadi kayak laju pembentukan entropi gitu. Delta S2 di sini sama juga, cuma bedanya batasnya di sini adalah 293 awalnya lebih rendah suhunya, terus naik dia ke 329. Masukin datanya ketemu 0,9737 Joule per Kelvin second. Terus delta S totalnya ditambahin aja dua-duanya 0,1108 Joule per Kelvin second. Entropi di sini kan apa namanya? Apa suatu sistem itu, suatu proses itu mungkin kalau entropinya, delta entropinya nol atau lebih kan, dia nggak mungkin negatif kan. Tapi di sini di flow rate pertama negatif. Nah, itu nggak apa-apa karena yang dihitung adalah satu sistem gitu loh. Jadi selama satu sistemnya itu entropy generation-nya nol atau positif, maka prosesnya itu mungkin gitu teman-teman. Jadi kalau kalau kayak gini is okay, walaupun yang kiri itu dia negatif, yang kanan dia positif, tapi kalau ditambahin mereka totalnya akan positif gitu. Itu dia nomor satu dari PR-nya Pak Agus yang pertama.
Kalau teman-teman mau tanya, silakan tanya ya. Aman ya? Lanjut. PR satu Pak Agus lagi, tapi yang ini nomor 3. Nah, ini agak agak apa ya? Agak jelimet karena soalnya panjang banget dan bahasa Inggris. Intinya tuh gini. Ini tuh heat exchanger kan. Jadi dia penukar panas. Jadi yang diinginkan itu adalah CO2 itu masuk 150 derajat Celcius, keluar 300 derajat Celcius. Jadi dia mau dipanasin CO2-nya. Dengan apa manasinnya? Pakai steam, ya. Yang masuknya itu adalah 400 derajat Celcius, keluarnya kita nggak tahu. Itu. Tapi di sini ada keterangan bahwa keluarnya itu adalah enggak. Atau kita baca soalnya deh. You wish to ya, jadi kita bakal memanaskan CO2 pada pada pressure sekian, flow rate sekian dari suhu 150 sampai 300. Nah, kita menggunakan stream of high pressure steam. Jadi dia adalah superheated steam pada 40 bar 400 derajat Celcius. Nah, ini semua ada digambar, cuma aku gambar ulang lagi untuk data-datanya. Terus pressure of each stream stays constant. Jadi kayak dua dua stream ini tuh terpisah gitu loh. Jadi mereka punya jalurnya masing-masing, nggak bercampur. Jadi pressure-nya akan tetap. Maka ini P in satu bar keluar juga satu bar. Ini 40 bar keluar juga 40 bar. The entire system is well insulated as shown. Terus, nah ini it is undesirable for the steam to condense in the heat exchanger tube. Jadi eh, maksimal banget si steam ini adalah saturated vapor ketika keluar. Jadi dia nggak boleh sampai masuk ke mixture, ya nggak boleh masuk ke fase mixture, tapi maksimal banget adalah saturated vapor. Jadi kan dia dari superheated. Kalau di grafik tuh di kanan, dia akan turun ke kiri kan. Nah itu sampai di garis saturated vapor itu maksimal banget. Nah maka terus di sini kita lihat gambar yang kanan, itu ada data-data yang warna merah. Nah, data-data ini adalah data-data yang kita dapat dari steam table. Nah, yang sebelah kiri ini saturated vapor, yang merah itu sebelah kanan adalah superheated steam pada ya, pada tekanan 40 bar ini atau 4 megapascal dan pada temperatur 400 derajat Celcius. Itu. Ini data CP juga didapat dari Vanes. Itu kira-kira gambaran skemanya. Kita langsung lanjut aja ke soalnya, penyelesaiannya. Nah, tadi yang ditanya adalah what is the minimum volumetric flow rate dari inlet steam. Jadi berapa volumetric flow rate-nya di sini di T in P in ini di in ini dan berapa entropy change-nya dari stream dari CO2 steam dari yang steam ini sama total. Nah, itu sistem lagi kayak tadi. Ini adalah neraca panas. Nah, karena kita tadi diminta nyari volume volumetric flow rate inlet steam, nah kita pertama perlu tahu dulu berapa massa masuknya, berapa uh, mass flow rate-nya. Nah, di sini lagi-lagi kayak tadi neraca panas, inputnya berapa, outputnya berapa. Inputnya itu didapat dari steam tadi atau uap, ya karena dia lebih panas dan dia digunakan untuk memanaskan CO2. CO2 di sini sebagai output karena dia yang menerima panas. Gitu. Nah, ini HW in, HW out ini didapat dari steam table tadi. Dengan ketahui data itu bisa dihitung berapa massa flow rate-nya, flow rate massanya. Tuh, yang di kanan ya seperti biasa sih ini apa yang namanya? Delta H.
delta H-nya sih apa namanya? Ya delta H-nya untuk output panas outputnya. Ini harusnya ada kilogram per second. Oh iya, sama ini R-nya di sini. Di sini kita pakainya kilojoule karena nyamain sama yang di kiri. Maka di sini dikali 10 pangkat min 3 dari kan biasanya joule per mol K. Ini KJ jadi 10 min 3. Udah ketemu mass flow rate-nya, maka terus karena yang dicari adalah inlet, kita kalikan dengan spesifik volumenya inlet. Kenapa yang inlet? Karena outlet tuh keadaannya udah beda kan. Ya udah saturated vapor, udah uap jenuh. Maka spesifik volumenya akan berbeda. Maka kita pakai yang inlet karena yang tanya tadi adalah inlet. Di sini. Jadi datanya udah ada di sini, yang cari di Vanes, PI-nya sekian. Maka karena dikalikan, coret-coret, jadinya hasilnya adalah sekian, 0,01217 meter kubik per second. Oke, itu udah ketemu mass flow rate-nya, kita lanjut ke entropy change-nya. Tadi kan ditanyain juga, ini kan, what is the entropy change of the carbon dioxide stream, steam, dan total. Di sini kita carinya satu-satu masing-masing, delta S CO2. Oh, rumusnya aku kurang perte nih. Ini harusnya ada pertenya teman-teman. Sorry ya. Ini mol flow rate dikali tetapan gas, integral Cp per R dikali dt per T. Oke, terus udah ketemu di sini 0,1255. Selanjutnya kita ngitung delta S W. Kenapa tak pakai W di sini? Karena ini uap water. Uap water. Nah, udahlah dimasukkan aja ini data SW out, SW ini juga dari apa namanya dari steam table. Ketemu min 0,1163 kilojoule per Kelvin second. Udah ketemu sekian, maka kayak tadi delta S total ya di jumlah aja dua-duanya, yaitu adalah ini 0,1255 ditambah 0, ditambah negatif 0,1163 ketemu sekian. Lagi-lagi delta S-nya positif, maka prosesnya mungkin walaupun delta S si uapnya ini itu negatif karena yang dihitung adalah yang total. Totalnya positif. Begitu teman-teman. Adakah pertanyaan? Aman ya? Kita lanjut ke yang soal berikutnya. Nah, ini adalah soal UTS ganjil, teman-teman. 2223. Ini bukan flow proses, tapi heat engine. Ya, ini apa mesin Carnot gitu-gitu. Ini ditanyain adalah efisiensi termal pembangkit mula-mula dan ada perubahan di sini karena apa ini? Pembangkit listrik itu pada suatu saat terjadi masalah pada turbin. Nah, karena ada masalah itu, maka efisiensinya jadi 80%. Cara ngitung efisiensi termal mula-mula yang ini, efisiensi Carnot ini ya, adalah dengan ini, rumusnya ini, N, bukan N, apa sih ini? N, apa ya? Efisiensi termal sama dengan 1 min TC per TH. TC itu adalah suhu reservoir dingin, dan TH itu adalah suhu reservoir panas. Nah, di sini di awal ada kan reservoir panasnya adalah 400 derajat Celcius dan reservoir dinginnya ada 35 derajat Celcius. Di sini kita pakai Kelvin, jadi diubah dulu. Maka ketemulah efisiensi termal yang sekian ini. Itu. Terus kemudian yang B, eh, ini pertama kan kita punya mesin yang 100% efisien ya. Maksudnya
efisiensi mekaniknya itu 100%. Kalau thermalnya nggak mungkin 100%. Cuma secara mekanis dia 100%. Jadi kayak output yang kita terima adalah sesuai dengan efisiensi Carnot-nya yang di sini 54,22% ini. Nah, mula-mula berapakah eh, kerja yang dapat kita dapatkan secara ideal ya? Itu adalah dengan cara mengalihkan efisiensi thermal dengan IH alias input panas. Nah, karena itu 54,22%, maka tinggal dikalikan aja sama 120 kilojoule per second, maka ketemulah 65,064. Selanjutnya, karena ada perubahan tadi, ya, yang masalah turbin tadi, maka terus turbinnya itu jadi cuma 80% dari sebelumnya gitu loh. Jadi output tenaganya cuma 80% dari sebelumnya. Maka di sini WS real-nya itu menjadi 80% dikalikan WS ideal. Ya, karena di sini tulisannya adalah ini. Akibat perubahan tersebut, energi mekanik yang dihasilkan menjadi 80% dari jumlah mula-mula. Mula-mulanya ideal di sini 65,004, akhirnya 52,051. Maka, berapa jumlah panas terbuang reservoir dingin? Panas terbuang itu kan berarti kalau kita input panas, sebagian digunakan untuk kerja, maka sebagiannya terbuang kan. Nah, di sini seperti itu, QC. QC itu di reservoir dingin. Berapa jumlah panas terbuang di reservoir dingin? Eh, Yaitu ketika kita input 120 kilojoule per second, kerja yang dihasilkan karena error tadi itu, jadi cuma 52,0512. Maka yang terbuang adalah sisanya, yaitu dikurangi, maka menjadi 67,9488 kilojoule per second. Begitu teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila untuk soal-soal yang lain. Halo, ini berarti yang share screen aku aja. Oh, oke, oke. Oke. Share screen udah kelihatan belum ya teman-teman? Udah, tapi masih portrait lah. Oh iya, oh iya. Kecil banget jadinya. Kalau sekarang udah belum? Udah, bisa di full screen kah? Oke, bentar. Nah, tadi kan udah dibahas soal yang UTS tahun lalu, nomor 1 sama yang C. Sekarang aku lanjutin ke nomor 2-nya. Kok hilang ya? Di mana? Oke, udah. Oke, jadi kalau di soal tahun lalu tuh dia nggak full processes, tapi dia tuh kayak penggerak mula yang sistem steam power plant. Jadi di sini di soal tuh aku bacain ya. Suatu steam power plant sederhana beroperasi menurut skema di samping. Jadi skemanya kayak gini. Diasumsikan bahwa turbin beroperasi secara adiabatik dengan inlet steam 6.800 kPa dan 550 derajat Celcius. Berarti karena ini ada turbin. Ini turbin. Nah, itu inlet di sininya itu 6.800 kPa, suhunya 550 derajat Celcius.
Exhaust steam yang keluar dari turbin memasuki kondenser pada 50 derajat Celcius. Nah, dia keluar dari turbin itu masuk ke kondenser. Suhunya tuh 50 derajat Celcius. Habis itu dengan steam quality atau fraksi uapnya 0,96. Jadi di sini ada fraksi uapnya aku tulis X uap kali ya tuh 0,96. Kalau uapnya 0,96 berarti kan airnya tinggal 1 dikurangin uap. Berarti X airnya itu 0,04. Jadi dia masuk ke kondenser, habis itu dari kondenser dilanjutin masuk ke pompa, dari pompa tuh masuk ke boiler. Di boiler nanti ada Q-in, habis itu di kondenser itu ada Q-out. Di turbinnya ada kerja turbin dengan efisiensinya kita cari di sini. Efisiensi turbin kita cari. Susah banget ya. Kita cari, habis itu di pompa itu juga ada kerja pompa. Ya, kerja pompa. Nah, kalau teman-teman ingat, ini dulu tuh ada namanya siklus Rankine. Dan ada diagramnya. Dulu bentuk diagramnya tuh kayak gini. Kubah air kayak gini, habis itu ini, itu titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Di sini itu ada turbin, di sini ada pompa. Nah, ini kan TS diagram ya teman-teman. Jadi dari proses satu kedua sama proses 3 ke 4 itu tuh isentropis. Isentropis. Terus proses 1 ke 4 sama 2 ke 3 itu isobaris atau pada tekanan tetap. Isobaris. Berarti kan kita bisa ngungkapin data-data yang missing di sini ya. Aku kasih stepnya dulu. Jadi satu itu ada di sebelum pompa, di sini tuh 1, di sini 2, keluar boiler tuh 3, habis itu keluar turbin tuh 4. Karena tadi proses 1 ke 4 itu isobaris, berarti di sini, nah nanti kan kita punya data 50 derajat Celcius nih di titik 4. Nanti kita bisa cari di steam table, kita cari tekanannya itu berapa. Nanti kita dapat P4 tuh berapa. Terus nanti P1 itu akan sama dengan P4. Nah, kalau 2 dan 3 itu kan juga isobaris. Di sini kita udah tahu kalau pressure di titik 3 itu 6.800 kPa. Berarti pressure di titik 2 itu juga sama. Di 2-nya 6.800 kPa. Nah, nanti di 3 dan 4 ini akan S3 tuh bakal sama kayak S4. Karena 3 ke 4 tuh isentropis. Nah, kalau dari skema yang aku gambarin ini, teman-teman ada yang bingung nggak?
Kalau nggak ada, mungkin lanjut aja ke pertanyaannya ya. Dengan mengabaikan kerja pompa dan perubahan energi kinetik dan potensial yang terjadi, tentukan A. Efisiensi turbin, B. Efisiensi thermal siklus tersebut. Kita kerjain yang efisiensi turbin dulu ya teman-teman. Karena tadi kan udah aku kasih skema kayak gini, nah di next slide itu juga ada lebih rapi. Jadi sama, titiknya dimulai dari yang masuk pompa tuh 1, keluar pompa 2, keluar boiler 3, keluar turbin tuh 4. Dengan data-data yang seperti itu. Nah, tapi di sini bedanya P2 itu udah ini P4 maksudnya, sorry. Ini P4. P4. Nah, benar. Jadi P4 tadi kan 50 derajat Celcius. Nah, terus aku cari nih di steam table. Dapatnya P4 itu 12,34 kPa. Teman-teman masih ingat cara baca steam table atau perlu di-recall lagi ya? Kalau perlu nih aku udah dulu panas tadi enggak. Buka appendix. Nah, di sini ada tapi kebalik ya. Tadi kan kita, sorry ya kalau kebalik gini emang dari selnya kayak gini. Jadi kan kita udah tahu nih. Ya Allah, dari sini nih. Emang nggak ada coretannya, maaf. Tapi dari paling kiri itu kan ada temperature. Nah, temperature-nya kita urut ke bawah, tuh kita ke 50. Nah, udah sampai di titik 50 tuh yang biru-biru itu, kita urut ke kanan, kita cari pressure-nya berapa. Nah, dilihat pressure tuh ada di kolom ketiga dari kiri. Berarti pressure-nya tuh ini 12,34. Nah, berarti pressure buat 50 derajat Celcius itu 12,34 kPa. Makanya di sini aku bisa dapat P4 itu 12,34 kPa. Habis itu kita kan mau nyari efisiensi turbin. Jadi biar gampang data-datanya, kita tinjau turbinnya aja teman-teman. Nggak usah yang satu siklus dulu. Nah, di sini kan ada input ya, ada input. Ini juga ada output. Dari data kita tahu P3 atau P input itu 6.800 kPa, sedangkan T3-nya itu 550 derajat Celcius. Nah, karena kita punya data pressure dan juga data temperature, jadi kita bisa nyari di steam table itu yang, nah yang ini nih, yang tabel E2. Kita cari aja di mana tadi P3-nya 6.800, T3-nya 50. 6.800, 50. Ke bawah ya, kalau 6.800. Nah, ini ada yang 500, tapi suhunya kebalik. Nah, kita udah di yang 550, terus kita urut aja ke bawah sampai ketemu 6.800 kPa. Pokoknya dapatnya tuh datanya H3-nya 3531,5, entropinya 6,9636. Habis itu kita lihat outputnya tuh tadi 50 derajat Celcius. Dari data 50. Kenapa? Ya, screenmu hilang lah. Oh ya, sorry. Saya. Yeah. Sekarang aman nggak?
Aman-aman. Aman-aman. Oke, sorry ya teman-teman. Ya tadi kan terakhir sampai yang input ya mungkin. Jadi inputnya tuh P3 6.800 kPa, sedangkan T3 550 derajat Celcius. Kita bisa nyari data H3 sama S3 dan data-data lainnya tuh di appendix P2. Appendix E2. Susah banget kan sih? Nah, E2. Karena kita punya data pressure sama temperature. Nah, pokoknya kita dapat kalau dari baca tabel itu dapatnya beginilah. H3 itu 3531,5, S3-nya 6,9636. Habis itu kita tinjau outputnya. Kita kan cuma punya T4. Kita data pressure-nya nyari dari appendix E1 kan. Berarti kita data-data lainnya juga nyari di appendix E1. Karena keluar dari turbin itu tadi udah campuran antara uap dan air, jadinya kita lihat datanya tuh data liquid, kita cari enthalpy buat saturated liquidnya berapa, ketemu segini, enthalpy buat saturated vapornya berapa, ketemu segini, habis itu entropi buat saturated liquidnya segini, entropi buat saturated vapornya segini. Nanti kita bakal cari fraksi uapnya dan air. Sampai sini ada yang dibingungin nggak teman-teman? Oke, kalau aman aku lanjut ya. Nah, tadi kan kita mau nyari efisiensi turbin. Kalau ada efisiensi, berarti itu kan ada penyimpangan ya, jadinya dia nggak 100% gitu. Berarti ada kondisi ideal, ada kondisi aktualnya. Kondisi idealnya kita cari dari entropinya. Kan kalau kondisi ideal itu dia isentropis, yang mana dia garisnya ini tuh lurus. Ini harusnya lurus. Nah, yang mana itu harusnya lurus garisnya. Yang mana itu harusnya lurus. Tapi itu karena berbagai hal, itu dia jadinya nggak isentropis. Kalau isentropis itu kan berarti yang sama entropinya. Entropi antara input dan output itu sama. Tadi kita cari kalau entropi dari titik 3 dari inputnya tuh segini, 6,9636. Berarti seharusnya entropi outputnya tuh juga segitu. Makanya sekarang kita cari. Kalau misal entropi outputnya sama kayak input, yaitu 6,9636, kita bisa nyari fraksi uapnya. Di sini aku bisa fraksi uap tuh X, sedangkan fraksi airnya berarti tinggal 1 X. Caranya masih sama kayak penggerak mula dulu, kalau teman-teman masih ingat. Jadi ada S4 itu bakal sama dengan 1 min X, karena 1 min X tadi fraksi air, fraksi liquid, berarti dia dikalinya sama entropi saturated liquid, ditambah sama fraksi uapnya dikali sama entropi saturated steam atau saturated vapor. Nah, tinggal kita masukin aja. S4-nya tadi 6,9636, terus ini 1 min X dikali saturated liquid-nya tuh di next di slide yang sini 0,7035. Kita masukin aja, habis itu saturated entropi saturated vapor-nya 8,0766. Kita pakai solver kalkulator, ketemunya X itu 0,8490. Nah, ini tuh jadi fraksi uapnya. Habis itu airnya berarti 0,1510. Nah, di sini kan kelihatan banget ya teman-teman. Kalau kondisi idealnya itu harusnya fraksi uapnya 0,8490. Tapi tadi di soal dikasih tahu kalau fraksi uap yang keluar realnya itu 0,96. Berarti emang dia tuh ada penyimpangan. Nah, habis itu kita bisa nyari H4.
kita kan udah dapat fraksi-fraksinya, kita bisa nyari H4 kalau dia tuh ideal. Cara nyarinya tuh sama kayak kita nyari entropi, ya H4 sama dengan fraksi air dikali sama enthalpy yang liquid, saturated liquid, ditambah sama fraksi uap dikali enthalpy saturated vapor. Tinggal disubstitusi aja nilai-nilainya, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, terus nilai HL sama HV-nya tadi ada di depan dari tabel tables. Habis itu ketemu deh H4 idealnya segini. Nah, ini kita keep dulu. Sekarang kita tinjau kondisi aktualnya. Kalau di kondisi aktual tadi kan udah dikasih tahu kalau fraksi uap yang keluar tuh 0,96. Berarti ini bakal jadi X. Sedangkan airnya kan tinggal 1 dikurangi 0,96, yaitu 0,04. Ini jadi fraksi air. Cara nyari H4 aktual sama kayak tadi, tinggal fraksi air dikali sama enthalpy yang saturated liquid, ditambah sama fraksi uap dikali sama enthalpy saturated vapor. Tinggal disubstitusi lagi nilai-nilainya, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Habis itu dapat H4 aktualnya 2496,884. Baru deh kita bisa eksekusi buat nyari efisiensi turbin. Kalau teman-teman masih ingat lagi di penggerak mula dulu tuh ada rumus kalau misal efisiensi turbin itu kan H3 dikurangi sama H4 yang dia aktual dibagi sama H3 dikurangi H4 yang dia tuh ideal. Nah, tinggal disubstitusi nilai-nilainya. Tadi di depan kita udah dapat H3. H3 tadi tuh 3531,5. Masuk ke sini 3531,5. Terus H4 aktualnya ini 2496. Terus yang idealnya tuh 2232, masukin ke yang sini. Tinggal dihitung pakai kalkulator, ketemu efisiensinya segini, 0,7964. Kalau jadiin persen, jadinya 79,64%. Udah di nomor yang A terjawab. Nah, sampai nyari efisiensi turbin, teman-teman masih bingung nggak? Sebenarnya ini prinsipnya sama kayak kita ngerjain penggerak mula sih. Kalau enggak, langsung aja aku lanjut ke yang nyari efisiensi thermal siklus. Nah, kalau ingat lagi di pemul dulu, efisiensi thermal kan rumusnya ini ya. W turbin dikurangin W pompa dibagi Qin. Dibagi sama Qin. Nah, kali ini rumusnya sama. Cuma kalau di efisiensi thermal siklus ini kan siklus, berarti kita harus literally nyari di tiap titik gitu, nggak cuma di titik tertentu, kita harus ngurutin dari 1, 2, 3, 4. Karena titik 3 dan 4 udah kita tinjau di soal yang buat A, jadi kita di sini tinggal nyari titik 1 sama titik 2-nya aja. Titik 1 itu tadi kan di sini nih, dia keluar dari kondenser dan dikasih tahu di soal kalau kondisinya itu saturated liquid. Untuk P-nya, karena dia tuh isobarik, berarti kan P-nya sama kayak P4. P4 itu 12,34 kPa, berarti P1 juga sama. Dari steam table dicari, ketemunya P-nya juga 50 derajat Celcius. Habis itu, tinggal kita cari aja data-data lainnya. Kita nyarinya enthalpy, entropi, sama spesifik volume. Terus pokoknya dapat datanya segini, segini, segini. Terus kita sekarang ninjau titik 2. Nah, titik 2 itu tadi kan isobaris sama titik 3. Isobaris. Nah, berarti P2 sama dengan P3 yaitu 6.800 kPa. Habis itu kita mau nyari H2. Sebenarnya ini kita dulu nyarinya W dulu, W pompa. Kalau teman-teman ingat, W pompa itu nyarinya P1 dikali P2 min P1. Nah, nanti kita nemu H2 min H1
itu sama dengan W pompa. Karena kita sekarang mau nyari H2, berarti kan W pompa ditambah H1. Nah, ini H1-nya, itu W pompa. W pompa. Nah, habis itu kita tinggal masukin aja nilai-nilainya. H1-nya segini, masuk ke sini. Terus W1-nya ini, jangan lupa dikonversi jadi meter pangkat 3 per kilogram. Jadi segini, terus dikaliin sama P2, P2-nya 6.800 kPa, P1-nya 12,34 kPa. Nah, tinggal dihitung aja pakai kalkulator, ketemu H2-nya itu segini. Nah, kalau udah, sekarang kita udah bisa nih buat hitung efisiensi thermal siklus. Rumusnya sama, tadi kayak yang udah aku bilang, W turbin dikurangin W pompa dibagi Qn. Kita sekarang nyari masing-masing komponennya ya. Kita cari W pompa dulu. Karena W pompa tadi emang di soal kan dibilang kalau mengabaikan kerja pompa. Itu dia efisiensinya 100%. Oh, kalau mengabaikan kerja pompa berarti sebenarnya tinggal ini aja. Kalau misal pertama kita ambil asumsinya efisiensi pompa 100%, berarti itu kan di pompa aktualnya bakal sama kayak ideal, nggak ada efisiensi gitu. Di pompa aktual tadi nyarinya H2 dikurangi H1. H2 tuh tadi kita dapat 216,1691 dikurangi sama H1-nya 209,3 nih dari sini. Dari sini. Tinggal dihitung dapat W pompanya segini. Habis itu jadi kita bisa nyari W turbin. W turbinnya kita pakai yang aktual, berarti H3 dikurangi H4 yang aktual. Nilai-nilainya kita masukin, H3 tadi 3531,5, terus H4-nya pakai yang aktual, segini, dihitung dapatnya segini. Sekarang ke Qin, Qin kan ada di sini ya teman-teman. Qin tuh ada di sini. Ini tuh Qin. Berarti Qin tuh bisa dihitung dari H3 dikurangi H2. Qin dikurangin H2. Qin berarti H3 dikurangin H2. H3-nya tadi 3531,5 dimasukin, H2-nya 216,1691, ketemunya segini. Ini Qin. Karena kita udah ketemu ketiga komponen yang mau kita hitung, udah dapat W pompa, dapat W turbin, dapat juga Qin. Kita bisa ngitung efisiensi thermal dari siklus. Nah, di sini rumus efisiensi thermalnya kayak gini. Tinggal dimasukin aja, W turbin aktualnya masuk ke sini. Habis itu W pompa ini masuk ke sini. Qin masuk ke sini. Dapat deh efisiensinya jadinya 0,3100. Jadi sekitar 31%. Nah, tadi kan di soal tuh ternyata diketahui kalau misal mengabaikan kerja pompa. Berarti ini sebenarnya kerja pompanya diabaikan aja, guys. Berarti sekarang berarti efisiensi turbin sama dengan W turbin dibagi sama Qin aja. Ternyata di soal itu diketahui kalau W pompa diabaikan. Akhirnya dianggap 100%. Berarti tinggal 1034,616 dibagi sama Qin-nya 3315 sama 3309. Tadi aku ngitung ketemunya
sekitar 0,3121, berarti ya sekitar 31,21%. Hasilnya sebenarnya nggak beda jauh karena nilai W bomba juga kecil, tapi yang benar ini guys, yang benar yang 31,21. Soalnya W bombanya diabaikan, jadi ini bisa dianggap 0. Gitu. Nanti bakal aku revisi deh. Nanti file yang baru aku kirim lagi ke grup. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Kita udah ngerjain poin A dan B, dan udah selesai. Kalau aman bakal aku lanjut ke soalnya Pak Agus, yang PR pertama. Oke, mungkin aku lanjut aja ya. Jadi di PR 1 Pak Agus yang nomor 4, itu ada kasus kayak gini. Ini insulated turbine. Nah, ini insulated turbine operating at steady state dengan velocity yang bisa diabaikan. Inputnya ada data ini. Outputnya ada data ini. Habis itu dikasih tahu juga kalau diameter keluarnya itu 0,6, D2 tuh 0,6. Kita suruh nyari powernya, nah kita nyari W-nya. Langsung aja kita ke pembahasannya. Pertama kita ambil dulu beberapa asumsi. Asumsinya yang pertama dia gas ideal, walaupun udara. Tapi gas ideal, habis itu pipanya kan horizontal, berarti nggak ada delta H, berarti EP-nya tuh, berarti delta EP-nya sama dengan 0. Habis itu tadi di soal dikasih tahu kalau insulated berarti terisolasi. Kalau terisolasi berarti Q-nya tuh 0. Habis itu ya nggak ada W input sih. Nggak ada. Nah, kayak gitu. Jadi asumsinya 2 aja. 3 ideal gas, habis itu pipa horizontal sama pipa terisolasi. Karena udah jadi susunannya, kita bisa lanjut ke hukum 1 termodinamika. Yaitu ya yang open flow system, jadinya delta H tambah delta IP sama delta EK sama dengan Q plus W. Nah, delta IP-nya tadi 0, Q-nya 0, berarti tinggal tersisa delta H ditambah delta EK sama dengan W. Karena kita mau nyarinya power, berarti kan W-nya berarti delta H ditambah delta EK. Nah, rumusnya tuh kan kalau yang CP delta T ini kan biasanya tuh per mol ya, per mol atau per kilogram. Nah, kalau kita cari CP udara tuh kita dapatnya CP udara itu 1,005 kilojoule per kilogram. Berarti kan kita butuh data massa. Kilogram. Nah, berarti kita perlu nyari M. Terus kalau delta EK kan rumusnya setengah MV kuadrat kan. Kita perlu nyari M sama nyari delta V-nya. Sekarang kita cari dulu masanya. Kan tadi udara kita asumsiin kalau dia terdiri dari 79% N2 sama 21% O2. Kita cari MR-nya ya tinggal 0,79 dikali 28. 28 tuh AR-nya
MR-nya N2. Habis itu 32 tuh MR-nya O2. Dapatnya segini. Dapatnya segini. Kita nyari molnya. Nah, kita pakai gas ideal kan. PV sama dengan nRT. N-nya berarti tinggal P2 kali P2 dibagi R dikali T2. Ya. Nah, habis itu V itu kan bisa pakai A kali V ya. A dikali V kecil. Nah, tinggal kita ganti aja P2 kali A2 dikali P2 dibagi R dikali P2. Kan di sini kasih tahu V-nya ya. Nah, tinggal di substitusi nilainya P2 tuh 100 kPa berarti 100.000 Pascal dikali luas tampangnya ya Pi per 4 di kuadrat ya. Berarti Pi per 4 dikali diameternya tadi kan tahu 0,6. Berarti 0,6 M kuadrat dikali sama P2 nih. P2 tadi di soal dikasih tahu 90 meter per second. Di situ R-nya pakai 8,314. T2-nya kan 100 derajat Celcius. Ya kita ubah ke Kelvin lah. Sekitar 373 boleh, 373,15 boleh. Nah, segini. Itu kita hitung dapat molnya tuh ini. Karena kita butuhnya massa, berarti kan ya udah tinggal massa tuh mol dikali MR-nya. Tinggal mol ini dikali sama MR-nya tadi udah dapat juga 28,84. Kita masukin, dapatnya tuh massanya tuh segini, 23,6438. Nah, sekarang tinggal kita substitusi nih. Massanya 23,6438. Satunya jangan lupa kilogram per second dikali sama CP udara. CP udara ini bisa cari di Google ya. Kalau nggak diketahui di soal. Nah, situ T2-nya ya tinggal ini 373 dikurangi sama ini berarti 573. 573 Kelvin. Nah, dapatnya min 200 Kelvin. Nah, jangan lupa nih teman-teman. Kalau ini kan penjumlahan. Satuannya tuh harus setara. Kalau bisa, kalau ngerjain garmu tuh satuannya ditulis biar nanti gampang. Kalau misal kita jawabannya salah tuh koreksinya cepet kayak tahu salahnya di mana. Nah, ini kan di yang selanjutnya tuh kan ada setengah mv kuadrat. Setengah tuh ya setengah. Massanya tadi 23,6438 kg per second. Terus V2-nya kan diketahui 90 meter per second, sedangkan V1-nya 0. Berarti tinggal 90 kuadrat dikurangi 0 kuadrat, meter kuadrat per second kuadrat. Nah, meter kuadrat per second kuadrat ini setara sama joule per kilogram. Makanya, berarti sisi kanan sini itu joule per second nanti jatuhnya, karena kilogramnya kecoret kan. Joule per second. Nah, kalau kita lihat yang sisi kiri ini kan kilogramnya kecoret. Tapi kan sisanya masih, misal ini aku tutup dulu ya, ini aku tutup dulu. Nah, itu kan satuannya kilojoule per second kan. Dia nggak setara gitu, jadi nggak bisa dijumlahin dong. Makanya kita kasih pengkonversian di sini diubah ke joule. Karena udah sama kan nanti itu bakal nyoret jadinya joule per second kan, udah sama joule per second. Bisa dihitung, ini tinggal kalian masukin kalkulator aja nih sepanjang ini dari sini sampai ujung sana dimasukin kalkulator aja dapatnya segini. Karena tadi satunya joule per second ya tinggal kita ubah ke kilojoule atau megajoule. Boleh, joule per second itu kan watt ya. Joule per second kan watt. Berarti kalau kilojoule per second berarti tinggal kilowatt. Kalau megajoule per second ya tinggal megawatt. Udah deh. Ini biar gampang aku hitungnya jadi megawatt biar nggak banyak koma kayak gitu. Udah ketemu powernya segini. Nah, sampai sini
Bingung nggak teman-teman? Ini masih lumayan gampang sih, dan ini soalnya flow processes. Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut ke yang nomor selanjutnya. Ada soal rigid vessel contains 10 kg steam. Habis itu initial conditionnya tuh steamnya di 10 bar 300 derajat Celcius. Berarti ini kondisi inputnya. Kondisi input. Input. Terus setelah beberapa waktu, kenapa ya Alia Viva? Nah, setelah beberapa waktu, pressure di vesselnya tuh berkurang jadi 1 bar. Dari 10 berkurang jadi 1 bar karena ada heat transfer dengan lingkungan. Nah, lingkungan tuh temperaturnya konstan di 20 derajat Celcius. Sekarang kita suruh determine the change in entropy of the system. Kita nyari perubahan entropi sistem, lingkungan, sama universe. Nah, langsung aja. Pertama kita gambar dulu modelnya. Jadi di sini ada rigid vessel. Di situ ada initial condition-nya tadi, berarti inputnya 10 kg, 10 bar, 300 derajat Celcius. Di situ keluarnya 1 bar, terus ada surroundingsnya 20 derajat Celcius. Gambarannya kira-kira kayak gini. Nah, karena di sini ada hint-nya yaitu steam, berarti kita bakal makainya steam table. Pertama kita tinjau kondisi 1 dulu, kita punya pressure, punya temperature, berarti nyarinya di tabel appendix yang E2. Kita cari data-datanya. Kita cari V1, U1, sama S1. Habis itu kondisi 2, itu kita punyanya cuma 1 bar ya. Kita nggak ada info temperaturnya. Ini berarti kita cari di E1, tabel E1. Kita dapat V di saturated liquidnya segini, U di saturated liquid segini, S di saturated liquid segini, terus di vapor segini, vapor segini, vapor segini. Kita kan nggak tahu ya kondisi dia tuh kayak campuran kah atau gimana kah, makanya nanti kita cari tahu. Tapi di sini kita ada hint nih, kalau dia tuh rigid vessel. Rigid vessel tuh berarti wadahnya tuh rigid. Kalau rigid itu berarti dia volumenya cenderung konstan, makanya V1-nya nanti bakal sama kayak V2. Nah, dari sini kita bisa nyari fraksinya, kayak uapnya berapa, terus yang masih cair itu berapa, gitu. Berapa? Nah, V1-nya tadi kita dapat segini, 257,98. Terus di kondisi 2 kita tahu kalau misal volume di saturated liquid itu segini, volume di specific volume di saturated vapor segitu. Kita cari fraksinya. Aku misalin X itu fraksi uap, 1 min X berarti fraksi cairannya. Tinggal dimasukin aja kayak tadi, dimasuk ke sini, terus ya 1 min X dikali 1,043, ditambah X dikali 1693,7, kita ketemu fraksi uapnya 0,118. Bisa ditulis ya. Nah, habis itu kita tahu fraksi uapnya kan. Berarti kita bisa nyari nilai-nilai yang lain yang kita butuhin, yaitu U dan juga X. Caranya sama, tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Pakai kalkulator ketemu ini. Nanti di yang entropi 2 juga caranya sama, benar sama persis. Tinggal data S sama SP-nya diganti lah ya. Sesuai sama ini. Nah, dapat juga data S2-nya segini.
Terus kita tadi diminta buat menghitung delta S sistem, surrounding, sama universal. Nah, buat sistem itu ya delta S sistem kan berarti tinggal S2 dikurangin S1 kan. Tapi satuan entropi kan kilojoule per kilogram Kelvin. Kita punya data massa, punya data kilogramnya tadi 10 kilogram, berarti bisa tuh dikali sama masanya. Jadi tinggal massa dikali delta S-nya. Delta S-nya tadi kita udah cari, S2-nya tuh, sorry. Delta S-nya tuh 22,222 ini. Dimasukin ke sini. Terus satunya tuh ini 7,1251 masukin ke sini. Masanya itu diketahui di soal 10 kg steam. Berarti masukin terus tinggal dihitung pakai kalkulator dapat segini. Kita udah dapat jawaban yang A lah ya istilahnya delta S system. Terus kita cari delta S surrounding. Nah, delta S surrounding tuh delta S itu kan rumusnya min Q per T. Karena kita tahu T surrounding jadi konstan di 20 derajat Celcius. Atau kalau diubah ke Kelvin ya 293 Kelvin. Kita bisa ngitung jadinya. Kan min Q per T. Kita di sini pakai hukum satu termo lagi nih. Hukum satu termo tapi closed system. Berarti delta U sama dengan Q plus W. W-nya nggak ada kan, berarti delta U sama dengan Q. Makanya di sini Q-nya bisa pakai delta U. Dikali sama masanya. Berarti Q-nya kan sama dengan ini. M dikali delta U. Delta U-nya tuh dari U2 dikurangi U1. Jadi kita udah nyari U2-nya segini, 734. Bla 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 bla, tinggal dimasukin aja. Dikurangi sama U1. U1 tuh dapat 2794,2 dari baca tabel. Segini dikaliin sama masanya. Dibagi sama T surrounding 293,15. Di sini aku makainya. Dapat delta S surroundingnya tuh sekitar segini. Nah, kita udah dapat jawaban buat poin B, delta S surrounding. Selanjutnya kita ngitung yang delta S universal. Delta S universal itu tinggal delta S sistem dijumlahin aja sama surroundingnya. Nah, sistemnya kan dapat nih, min 49,029. Surroundingnya dapat 70,262. Berarti delta S universalnya ya tinggal min 49 dijumlahin sama 70. Dapatnya di 21,233. Itu kita udah dapat tiga-tiganya. Dan kita udah menjawab soal nomor 5. Sampai sini kira-kira ada yang masih bingungin atau mau ditanyain nggak teman-teman? Atau bingung kenapa di sini pakainya internal energy bukan enthalpy? Karena di sini kan kita tahu ya kalau steamnya tuh cuma di awal doang 10 kg, nggak ada satuan per waktu. Berarti dia ya udah cuma dimasukin di awal, nggak bakal diinput terus menerus. Berarti dia itu closed system. Pakainya U. Kalau misal open flow system tuh biasanya ada satuannya per waktu, entah CO2 dimasukin berapa kilogram per jam atau berapa kilogram per second gitu. Kalau nggak ada satuan per waktu berarti dia tuh closed system. Kalau yang lain kayaknya aman sih, masih dari yang nggak jauh-jauh dari termo 1, termo 2, terus penggerak mula. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa dilanjut sama Cherry ya teman-teman. Oke, nih langsung aku lanjutin aja. Aku sekarang gantian share screen ya guys. Share screen.
Bentar ya. Oke. Nah, share screen-ku udah kelihatan belum ya? Udah Jar, udah Jar. Oke, ini ada di PPT kok guys, di Canva-nya. Cuman biar lebih jelas aja aku pakai di notes aja. Biar bisa di zoom. Jadi sekarang kita akan membahas UTS Ganjil tahun 2021. Jadi ini kayaknya masih online ya waktu itu. Nah, gini bakal bahas soal nomor 1 sama soal nomor 2. Kayak yang tadi udah dibilangin sama Yavi, untuk tahun-tahun sebelumnya ini soal flow proses tuh agak sedikit ya. Soalnya belum dosennya tuh kalau nggak salah Pak Rosi sama Pak Taufik yang sebelum UTS. Sedangkan aku sebagai anak yang TTKB sama Pak Agus itu beneran yang dibahas flow proses. Terus itu berapa kali pertemuan banyak banget. Makanya kita ini latihannya sih yang aku ambil di sini adalah yang bab 2 yang Youth Generation. Kita mulai aja untuk soal nomor 1. Ini sebenarnya soal bonus ya. Nih, lihat pembahasannya cuma segini doang. Jadi intinya soal nomor 1 ini ada dari sumber geotermal itu ada campuran uap dan air. Nah, campuran uap dan air ini sebanyak 1000 ton per jam dan suhunya 200 derajat Celcius. Habis itu, campurannya ini dia tuh diukur pakai alat gini lah, alat gini, tapi yang bahan utamanya tuh alat utamanya itu adalah expansion valve. Susunannya nih kayak yang di sini nih. Nah, arus yang keluar dari valve-nya ini itu udah 100 derajat dan tekanannya atmosferis. Dia ini adalah kondensat. Jadi kalau kondensat itu berarti dia masih mengandung liquid sama vapor. Gitu guys. Terus kita ditanya ini berapa sih arus yang vapor sama berapa yang liquidnya gitu. Nah, ini ada note di sini. Hanya pada pengukuran saja dialirkan arus melalui expansion valve. Jadi arus yang hilang saat pengukuran bisa diabaikan. Jadi benar-benar secara teoritis aja lah ini untuk pengukurannya. Pertama nih, dari diketahuinya, kita bisa lihat kalau dari sumber geotermalnya, dia adalah campuran uap dan air. Dimana kalau misalnya itu bentuknya steam dan isinya campuran uap air, yang bisa kita cari di sini adalah dari tabel E1 di Vanes, itu dia berarti saturated steam yang kita cari datanya. Nah, flow rate-nya itu kan 1000 ton per jam dan suhunya 200 derajat. Berarti dari tabel E1, ini di appendix E, kalau teman-teman mau nyari halamannya ini berapa nih? 688. Kita bisa lihat di suhu 200 derajat, kita cari nih entalpinya waktu dia sebagai saturated liquid dan juga saturated vapor. Nah, entalpi H di liquid itu kan besarnya sebesar 852,4 kilojoule per kilo. Terus yang vapor dia 2790,9 ini kilojoule per kilo juga teman-teman. Nah, kalau udah dapet entalpinya, teman-teman bisa tinjau sekarang kondisi yang masuk di dalam valve. Jadi, di sini kan dikasih keterangan nih, arus keluar dari valve-nya itu 100 derajat, berarti T-nya 100 derajat. Nah, dia bentuknya juga masih saturated steam karena dia keluarnya aja masih merupakan kondensat kan guys. Gitu guys. Terus habis itu, teman-teman bisa tentuin juga HL, entalpi liquid sama entalpi vapornya. Gimana caranya? Itu sama aja, ada juga di tabel E1. Ini aku tambahin deh. Ini juga ada di tabel E1 juga ya guys, sama kayak yang di apa namanya? Yang di sumber geotermal. Caranya sama, cuman di sini aku nggak nyantumin lagi, tapi teman-teman bisa nyari aja nanti di appendix E1 gitu. Nah, terus kondisi keluarnya tadi apa? 20% liquid. Jadi kalau 20% kondensat ini, 20%-nya yang 80%-nya yang vapor. Terus kita bisa nih, ini tadi udah disampaikan Lala juga, kurang lebih sama.
Kalau entalpi total tuh intinya dia adalah XL ini kayak fraksinya liquid dikali entalpinya liquid ditambah fraksinya vapor ditambah dikali entalpi vapor. Gitu. Jadi nanti ini 0,2 dikali 419 ditambah 0,8 dikali 2600. Terus didapat kalau entalpi totalnya itu adalah 2264,62 kilojoule per kilo. Nah, terus kita masuk nih ke pertanyaannya. Pertanyaannya kan berapa flow rate-nya buat yang vapor sama yang liquid. Karena kita anggap ini prosesnya ini tuh entalpi yang ada dari geothermal ini sama kayak entalpi yang ada di valve-nya. Lalu bisa kita bikin nih kalau HGO ini geothermal itu sama dengan 2264,62. Nah, terus kan tadi kita udah dapat nih datanya. Data XL, kita udah punya data HL sama VL. HL sama HV, yang ini tadi. Nah, terus kita masukin ke rumus yang sama, ke rumus yang ini. Kita masukin XL dikali 852,4 ditambah HV. Ini XV, ini X lah. Karena guys, ini XV dikali HV. Nah, seperti yang kita tahu, kalau XL sama XV itu kan fraksi ya, jadi totalnya 1. Makanya XV di sini bisa diganti 1 min XL, biar dia satu variabel aja. Jadi kalau udah ada persamaan kayak gini, tinggal teman-teman bisa cari XL-nya 0,2921 dan otomatis XV-nya bisa dihitung juga yaitu 1 min XL. Gitu guys. Terus kalau udah ketemu fraksinya, teman-teman tinggal kaliin sama flow rate-nya aja, yaitu yang pertama tadi, yang 1000 ton per jam. Jadi untuk yang flow rate vapor tinggal 0,7079 kali 1000 dan yang liquid tinggal 0,2921 dikali 1000. Jadi dapat hasil akhirnya segini. Oke, ini beneran soal bonus, gampang banget ini. Apakah sampai sini aman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena nggak ada, kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Nah, jadi soal selanjutnya itu kita mau bahas UTS Ganjil 2021 juga. Ini nomor 2. Nah, ini sebenarnya soalnya nggak susah, tapi panjang. Tapi seru kok ngerjainnya. Jadi, ceritanya soal nomor 2 ini dia tuh ada reaksi, ini guys, namanya adalah steam reforming. Nah, aku nyari di Google nih, kurang lebih skemanya nih kayak gini. Jadi ini ada reformernya, terus nanti dia bakal keluar sebagai reform gas gitu. Nah, untuk reformingnya ini sendiri, kita mau ada 2 kondisi nih, 4,93 atm 400 derajat, dan boilernya ini 1 atm 30 derajat. Gitu guys. Makanya kita tuh si perusahaan ini, pabrik ini itu dia melakukan ada 2 alternatif nih untuk melakukan reaksi steam reforming ini. Yang pertama, air. Jadi awal mulanya tuh air. Aduh, sorry guys. Awal mulanya itu pokoknya dia tuh fasenya adalah air, terus dia berubah menjadi steam. Gitu. Nah, alternatif 1, airnya tuh dipanasin dulu, diuapin dulu biar jadi steam. Itu dilakukan waktu masih atmosferik, masih 1 atm. Setelah itu, baru tekanan steamnya ini dinaikin jadi 4,93 atm. Karena goals kita tadi kan 4,93 atm 400 derajat. Ini untuk kondisi 2-nya. Ini kondisi 2, kondisi yang kita inginkan. Sedangkan kondisi kita sekarang itu masih dalam bentuk air, dari umpan boiler yang kondisinya ini 1 atm 30 derajat gitu. Nah, sedangkan alternatif yang kedua itu kita harus menaikkan tekanan airnya dulu jadi 4,93 atm, terus baru dipanasin dan diuapin pada 4,93 atm itu, baru nanti steamnya itu dipanasin lagi sampai 400 derajat gitu. Nah, pertanyaannya nih cuman mana sih yang
kita pilih alternatif 1 atau alternatif 2. Nah, ini ada beberapa basis, beberapa data yang bisa kita gunakan untuk membantu perhitungan. Oke, ini tadi ya guys, alternatif 1 itu airnya dipanasin dulu, terus habis itu kan jadi steam tuh. Steamnya ini diubah dari 1 atm ke 4,93 atm. Nah, habis itu baru steamnya ini dipanasin lagi sampai 400 derajat. Jadi pokoknya kedua alternatif 1 sama alternatif 2 ini ada 3 proses utama. Nah, sedangkan yang alternatif kedua, steamnya ini dinaikin dulu nih tekanannya sampai 4,93 atm, baru steam sih, ini tekanan air ya guys. Tekanan airnya dinaikin dulu, habis itu dipanasin dan diuapin sampai jadi steam airnya, baru dipanasin lagi sampai 400 derajat. Nah, mana yang lebih efektif? Sekarang kita tinjau. Jadi di depan udah aku highlight juga kalau ini tuh sebenarnya cuma ada 2 kondisi aja, tapi ada 3 step di antaranya. Untuk kondisi 1, dia bentuknya air, suhunya 30 derajat, ini langsung aku convert ke Kelvin, dan pressure-nya ini 1 atm atau 101,325 kPa. Dan untuk kondisi 2, dia ini bentuknya adalah steam. Kondisi 2 ini steam, terus suhunya 400 derajat atau 600 Kelvin, dan pressure-nya nih 4,93 atm atau 499,5322. Nah, buat perhitungan ke depannya, karena kan kita bakal manfaatin steam table nih, 499,5322 ini bakal aku buletin ke 500 kPa untuk mempermudah. Karena kalau misalnya harus interpolasi satu-satu dengan perbedaan koma yang kecil banget hitungannya, itu nanti bakal lama di interpolasinya. Itu. Terus ini juga ada basisnya massa 1 kilo air. Terus untuk air spesifik volumenya segini 0,001, CP-nya 4,178. Dan untuk data steam udah ada di atas, cuman R tuh tetapan gas ideal supaya lebih gampang untuk menghitungnya, aku convert ke bentuk joule per kilogram Kelvin. Gimana caranya? Tinggal dibagi MR aja. Cuman biar ini kilogram, ini BTW nih MrH2O ya guys. Nah, ini kita bentuk dalam mol per kilo, karena dibagikan. Ini 18 gram kan, jadi 18 kali 10 pangkat min 3 kilo gitu. Terus CP-nya 7/2R didapat CP-nya 1616,61 joule per kilo. Itu untuk yang data-data yang udah diketahui. Sekarang kita lanjut nih untuk ke pengerjaannya. Pertama banget kita akan tinjau dari alternatif 1 terlebih dahulu. Nah, alternatif 1 tadi kan ada 3 step. Step pertama, airnya dipanasin sampai jadi steam. Terus nanti step kedua step kedua ini apa? Steamnya dikompres sampai 4,93 atm, baru habis itu suhunya dinaikin. Oke, untuk alternatif 1, tahap 1 itu adalah pemanasan dan penguapan air. Ini sedikit reminder aja teman-teman. Jadi kalau untuk penguapan air kan kurang lebih kita mulai dari sini nih. Dari 30 derajat kan berarti sekitar dari sini, terus ke sini, terus dia akan ke sini. Nah, mulai dari sini. Ini ada grafiknya ya guys. Ini 30 derajat ke sini, ke sini. Yang miring ini dia namanya adalah sensible heat, di mana dia tuh terjadi perubahan fasa dari water ke vapor. Itu. Terus kalau yang sebelah sini dia latent heat, dia ini bentuknya udah vapor semua, cuman vapornya ini masih belum fully vapor lah, masih nih. Jadi dia belum dry steam gitu. Nah, untuk sensible heat sendiri, rumusnya nih Q sama dengan MCP delta T, ini rumus udah dari SMA. Terus kalau latent heat, ini dia bisa dihitung dari entalpi di V dikurangin entalpi di liquidnya. Oke, jadi kita mulai dari sensible heat dulu. Ini rumusnya tadi, ini aku tulis S aja ya, ini sama dengan MCP dt. Nah, masanya tadi dianggap 1 kilo,
CP-nya tadi udah ada keterangan 4,178 dan delta T-nya ini tuh bukan 400 derajat ya guys. Ini adalah 100 derajat Celcius. Kenapa 100? Karena kan kita mau didihin air. Nah, perubahan fasa itu kan terjadi saat suhunya 100 derajat. Which is itu 373,15 Kelvin. Dan ini adalah suhu air awal, yaitu 303,15 Kelvin atau 30 derajat. Nah, dari situ bisa kita hitung nih sensible heat-nya adalah 292,46. Ini kita coret ya. Kelvin, kilo. Oh, ini ya berarti 4,178 joule. Apa kilojoule? Bentar, guys. Kilojoule. Oke, ini kurang, Kak. Oke, kilojoule. Nah, selanjutnya, yang namanya Q total atau energi panas secara total itu adalah sensible heat ditambah dengan latent heat. Nah, berapa banyak sih latent heat-nya? Itu kita bisa hitung dari enthalpy vapor dikurangin enthalpy liquid. Tadi kan kita udah tahu nih kalau dia adalah saturated steam di suhu 100 derajat. Nah, di suhu 100 derajat ini, kita bisa lihat di steam table juga. Ini steam table yang sama kayak yang sebelumnya. Nih, steam table saturated steam di tabel S1. Itu didapat segini nih. Untuk yang vapor 2676 kilojoule dan yang liquid nih 419 kilojoule. Makanya kita bisa hitung latent heat-nya sebesar 2256,9 kilojoule. Oke. Next-nya bisa kita hitung Q totalnya, yaitu sebesar sensible heat ditambah dengan latent heat. Ini ditambah ini, dan itu totalnya adalah 2549,36 kilojoule. Oke, sampai step 1 ada alternatif 1 ini apakah bisa dipahamin? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke guys, karena tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut aja ke step berikutnya. Step berikutnya adalah dikompresi. Jadi, tadi kan udah bentuk steam nih. Ini adalah kompresi steam. Oke, jadi steam yang baru panas itu tadi, steam yang 100 derajat itu tadi, dia ini masih 1 atm. 1 atm ini setara ya sama 101 kPa. Terus tadi kan suhunya masih di 100 derajat. Nah, terus kita juga bisa cari entropinya, yaitu di appendix S1 dan didapat segini angkanya. Nah, ini akan dikompres, ditekan sampai besarnya ini 4,93 atm. Dan pada T2. T2 ini belum 400 derajat, karena tujuan kita di sini justru mencari T2. Berapa sih suhu steam yang ditekan menjadi 4,93 atm. Gitu, guys. Keduanya nih ditanyakan gitu. Oke, jadi kita juga tahu kalau sistem ini isentropis. Ini ada keterangannya. Nah, pompa dan kompresor bekerja secara isentropis. Ingat, kalau isentropis berarti S1 sama dengan S2. Makanya, S di kondisi 2 ini kita anggap sebagai kondisi 2, sama kayak S waktu dia sebelum dikompresi. Jadi entropinya sebesar 7,3554 kJ per kilogram Kelvin juga. Gitu. Terus ini juga ada reminder dikit nih mengenai grafik TH diagram water to steam. Nah, habis ini namanya dikompresi, kan dia otomatis suhunya akan meningkatkan, guys. Jadi, ini kan dia udah evaporate, udah divaporisasi dan udah jadi saturated steam. Karena dia masih mau dipanasin lagi, maka semua perhitungan setelah ini dia udah bukan saturated steam lagi, tapi masuknya ke superheated steam. Jadi untuk data-datanya juga kita udah beralih dari tabel E1 ke tabel E2 gitu. Nah, di tabel E2 ini kita bisa cari data-datanya. Properties of superheated steam. Kita
tahu kalau S2-nya tadi besarannya adalah berapa ini? 7,3554. Nah, dari data nih, nah yang ini aku tadi bilang, untuk pressure-nya kita pakai di 500 kPa aja untuk genepin biar nggak usah interpolasi satu-satu. Karena kalaupun interpolasi, perbedaannya akan sangat kecil. Nah, pada tekanan 500 kPa, kita bisa lihat di mana yang ininya, nilai entropinya itu paling mendekati 7,3554 di antaranya kan, karena dia nggak ada yang persis, jadi akan dilakukan interpolasi. Di sini, dari data yang di bawah ini, nah, entropi kan paling bawah nih guys. Dari segini, 7,3554 itu kan ada di antara 7,3115 dan juga 7,3879. Karena goalsnya tadi kita nyari apa? Nyari suhu. Oke, kita tarik ke atas set. Di atas sini dia ada keterangan berapa sih suhunya pada pressure segitu. Yaitu ada 260 derajat dan 280 derajat Celcius. Dari situ bisa kita interpolasi kayak gini. Ini adalah suhu yang rendah, ini juga suhu yang tinggi, minus suhu yang rendah. Ini adalah S2 yang kita ketahui. Ini S260, S280, S260. Oke, jadi reminder dikit untuk interpolasi. Sebenarnya teman-teman bebas mau naruh yang atas yang mana, yang bawah mana, kiri mana, depan mana. Yang penting kiri sama kanan itu teman-teman konsisten ya. Misalnya ini dia kamu teman-teman nulisnya yang kecil dulu baru yang besar itu juga nggak apa-apa. Yang penting ininya dibalik nanti. Hasilnya akan sama aja. Tapi aku lebih suka kayak gini. Nah, nanti akan didapat suhunya ini adalah 271,49 derajat Celcius. Ini kelihatan kalau hitungannya benar karena kan dia berada di antara 260 dan 280. Gitu guys. Nah, ini terus dijadiin Kelvin. Setelah itu, untuk menghitung kerja dari kompresor, kita juga butuh nilai entalpinya. Gimana caranya? Sama kayak tadi, kita butuh nyari H, entalpi pada saat S-nya adalah 7,3554. Gimana caranya? Kita interpolasi lagi. Ini sama ini adalah data yang sama. Sebenarnya teman-teman bisa juga nih pakai data T yang baru, cuman ini biar lebih gampang aja. Jadi kalau misalnya pakai kalkulator, yang sisi sini nih nggak usah dihapus lagi gitu. Bisa dipakai lagi. Kita bisa lihat, kita bisa cari H-nya. Nah, di sini kan juga ada H di 260 nya sebesar segini, dan H di 280 sebesar 3023. Gitu guys, terus bisa ketemu H2-nya sebesar 3005,746. Nah, selanjutnya kita bisa mencari kerja dari kompresornya. Itu caranya adalah H2 dikurangin H1. H1-nya ini apa? H1-nya ini adalah H pada kondisi 1. Kalau teman-teman balik lagi ke belakang, H pada kondisi 1 basically adalah H saat dia merupakan saturated steam di 100 derajat. Nah, itu sebesar ini, 2676 kilojoule. Itu. Makanya kita masukin ke sini dan didapat kalau W kompresornya itu adalah 329,746 kilojoule. Oke. Terus tadi kan udah ada step 1, step 2, dan terakhir step 3. Nah, T2-nya, tadi kan kita lihat ketemu T2. T2-nya ini masih 270 derajat. Belum mencapai target kita, yaitu sebesar 400 derajat. Makanya masih harus dipanasin lagi dari kondisi 2 ke kondisi 3. Kondisi 2 ini apa sih? Kondisi 2 ini dia bentuknya udah steam, suhunya segini. Sedangkan kondisi 3 ini steam yang goals kita nih suhunya adalah 400 derajat. Nah, dari steam table kita juga bisa nyari H-nya berapa. H-nya yang ini kan sama kayak ini, 3005. Dan 400 derajat ini juga ada datanya. Ini balik lagi ini pakainya data yang 500 kPa ya nanti. Oke, ntar aku lihat di sini ada nggak ya? Oke, jadi karena di sini mentoknya yang aku SS nih di 300,
Berarti aku nggak nyantumin di sini. Nanti teman-teman bisa lihat langsung aja di appendix-nya. Gitu. Terus sama kayak soal sebelumnya tadi, kita bisa hitung untuk Q3 itu adalah H3 minus H2. Q3 itu H3, di mana H3-nya itu adalah ini. H1-nya, H2-nya itu ini. Tuh. Dan dari situ bisa kita dapat kalau Q3-nya ini adalah 266,354 kilojoule. Ini tuh sama kayak, mana guys, yang soal sebelumnya tadi. Aduh, lupa. Tapi pokoknya tuh udah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya, Q total, Q ini kan adalah panas ya. Sedangkan work itu, ini cuman work aja. Nah, panasnya itu dia kan didapat dari proses pertama dan juga proses ketiga. Dan di proses kedua, dia adalah kompresi. Jadi dia nggak ada eh, perubahan panasnya nih nggak begitu besar lah. Jadi kita pakai aja di sini. Yang Q1 yaitu sebesar 2.500 kilojoule ini dan juga Q3. Q3 yaitu sebesar 266. Nah, itu dijumlahin dan jadilah segini. Sedangkan kerja yang dilakukan di alternatif satu ini cuman ada di kompresor ini. Oke? Nah, di kompresor ini dia besarnya adalah sebesar 329.746 kilojoule ini. Oh ya, ini untuk yang ketiga tadi sebenarnya konsepnya sama kayak ini kok. Eh H kondisi akhir dikurangin H kondisi awal. Cuman karena ini pada kompresor, jadi dia setara kayak kerja yang dilakukan oleh kompresor. Gitu. Untuk alternatif satu, apakah ada pertanyaan? Oke, karena belum ada pertanyaan, kita lanjut aja ke alternatif kedua. Jadi, sama kayak alternatif satu sebenarnya untuk metode pengerjaannya, cuman alternatif dua ini urutannya beda. Kalau alternatif dua ini adalah air dijadiin 4,93 atm dulu, dipanasin sampai menguap, baru habis itu dipanasin lagi sampai 400 derajat. Oke, ini just info aja. Kenapa alternatif 2 pakai pompa dengan alternatif satu pakai kompresor? Karena kompresor itu dia untuk menaikkan tekanan pada pada gas. Sedangkan kalau pompa dia ini buat liquid. Nah, makanya pada alternatif 2 kan dia fasenya masih pada air kan. Jadi dia cair, makanya dia pakai pompa. Begitu. Oke. Kondisi satu pada pompa ini kan dia adalah 1 atm. Cuman ini mau di-convert ke kilojoule supaya nanti untuk perhitungannya gampang. Nah, gimana caranya ngubah KPA ke kilojoule? Yaitu dengan dikalikan spesifik volumenya. Spesifik volumenya tadi udah diketahui sebesar 0,001 meter 3 per kilo. Terus teman-teman harus tahu juga kalau PAM3 ini adalah joule. Jadi KPAM3 itu adalah kilojoule. Makanya ini tinggal dikaliin dan jadi sebesar ini. Nah, untuk P2 sendiri sama, ini adalah 4,93 atm ini udah di-convert ke KPA, terus dikaliin spesifik volumenya sama kok nilainya, dikaliin aja dan dapat P2-nya sebesar segini. Nah, setelah itu bisa didapat juga kalau W pompa itu sama dengan P2 min P1 atau kalau yang di kompresor tadi H2 min H1 itu sama aja karena kan kita lihatnya dari satuannya ya sama-sama kilojoule dan didapat kalau kerja pompanya ini dia cuma 0,398. Dari sini bisa kelihatan banget ya sebenarnya kalau kerjanya ini beda jauh. Yang ini 300 kilojoule sedangkan untuk pompa bahkan dia nggak nyampe 1 kilojoule gitu. Nah, untuk step kedua itu adalah air dalam kondisi 30 derajat tapi dia suhunya apa namanya
tekanannya ini udah 4,93 atm, ini diuapin. Nah, diuapin tuh kan berarti dia cuman sampai titik didih tertentu aja kan, guys. Tapi teman-teman harus tahu kalau titik didih pada setiap tekanan yang berbeda itu juga beda. Jadi itu kalau teman-teman tahu kenapa sih air mendidih di gunung sama di pantai itu beda. Nah, itu karena ini. Makanya ini kita cari titik didihnya berapa pada tekanan 4,93 atm. Nah, ini ada di steam table juga. Ada di steam table di appendix E2. Nah, ini dia. Di mana letak titik didihnya itu ada di sini. Gitu. Jadi titik didihnya adalah ini T saturated. Nah, T saturated itu adalah titik didih, yaitu sebesar 151,84 derajat Celcius. Nah, ini kita convert ke Kelvin dulu. Terus sama kayak tadi kita bisa cari specific heat dan juga latent heat-nya. Ini sama dari, kalau ini bisa diambil dari tabel E1. Itu bisa teman-teman cari lagi habis ini, dikerjain lagi sambil lihat steam table juga. Dan di sini bisa kita lihat kalau dari steam apa namanya dari superheated dari apa gue lupa sih namanya apa tiba-tiba sensible heat. Nah, sensible heat ini rumusnya tadi kan MC delta T, MCP delta T. Masanya tadi kan basisnya 1 kilo, CP-nya 4,178. Nah, delta T-nya ini adalah titik didih dikurangin dengan suhu awal. Suhu awal ini masih 30 derajat, dan titik didihnya nih ini yang 424,99 atau 151,84. Nah, sebenarnya guys, kalau teman-teman agak males nge-convert ke Kelvin dulu tuh nggak apa-apa, karena kan dia ini penjumlahan ya, ditambah 273. Bukan perkalian atau pembagian. Jadi kalau misalnya diselisihin, dia hasilnya bakal sama aja. Terus kayak ini tinggal diganti Celsius itu juga nggak apa-apa. Gitu. Cuman mungkin nanti apa namanya dosen lebih suka yang udah ke convert langsung ya biar kelihatan kecoretnya gitu. Nah, untuk sensible heat-nya sendiri bisa dihitung sebesar segini. Nah, ini tadi bisa dicari di E1 untuk entalpi liquid dan entalpi vapornya untuk dicari latent heat-nya. Ingat tadi latent heat adalah latent heat nih, tadi kan udah ditulis di depan. Kalau dia adalah entalpi vapor dikurangin entalpi di liquid. Gitu. Ini tinggal dikurangin, HP dikurangin HL, dan didapat besarnya adalah segini. Nah, terus untuk Q2, ini sebenarnya adalah Q di kondisi 2 ini. Sama kayak tadi, yaitu sensible heat ditambah dengan latent heat. Itu sebesar 2616 kilojoule. Terus kan ini ada 3 step nih. Step yang terakhir adalah steamnya dipanasin lagi ke 400 derajat. Nah, ini yang aku bilang tadi, kita anggap jadi 500 kPa aja untuk mempermudah perhitungan. Dengan suhu awalnya itu adalah suhu ini, suhu di titik didih, dan suhu akhirnya adalah 400 derajat. Jadi kalau teman-teman lihat di grafik, nah kita tuh pokoknya udah di 400 derajat, terus mau kita naikin lagi suhunya sampai menjadi 400 derajat. Gitu. Terus di sini kita bisa cari data hanya, data entalpinya. H1-nya berapa untuk suhu segini dan H- untuk 400 derajat juga H2-nya berapa. Bisa kita cari di steam table. Kita bisa hitung juga nih. Dari pemanasan itu H2 min H1 ini berapa kilojoule, berapa totalnya. Ini aku tulis gak ya? H1 H2-nya nih. Oh ya, ini nggak aku highlight juga sih, tapi nanti teman-teman bisa cari sendiri aja. Iya, ini nggak ada yang mendekati juga. Tapi ini awalnya kan
150 derajat ya. Oke, iya. Nggak aku SS-in. Itu ada di Steam Table, aman-aman guys. Terus habis itu sama kayak alternatif satu tadi, total ini adalah panas. Yang melakukan pemanasan kan hanya step 2 sama step 3. Sedangkan step 1 kan dia cuman naikin pompa aja ya. Nah, makanya untuk panas total itu bisa didapat Q12 Q3 dan didapatkan 3000 kilojoule, dan untuk W totalnya ini adalah dari pompa doang yaitu sebesar 0,4 kilojoule. Nah, sekarang kita bisa bandingin nih untuk memilih alternatif mana yang mau kita pilih. Mau alternatif 1 atau alternatif 2. Untuk alternatif 1 sendiri, Q totalnya segini. Q total untuk panas. Bisa dilihat kan? Kalau di alternatif 1 ini tuh lebih rendah. Jadi secara panas, secara dari energi panasnya itu, alternatif 1 ini lebih lebih menguntungkan ya, karena kan dia panas yang dibutuhkan lebih sedikit. Nah, tapi secara kerja dia itu beda jauh. 300 kilojoule dibandingkan sama 0,4 kilojoule. Sedangkan panasnya ini nggak beda jauh kan. Makanya kita bakal milih alternatif 2. Kenapa? Karena kerjanya beneran kecil banget. Nah, sedangkan kerja yang besar, dia tuh butuh listrik. Kalau panas, ini tuh masih bisa diakalin dari panas-panas sisa dari proses-proses lain. Jadi kalau teman-teman kita kan semua kan udah belajar pemul ya, karena itu nanti ada grafik yang kayak naik turun gitu kan. Nah, itu panasnya masih bisa dimanfaatkan untuk biar 3100-nya ini tuh nggak bener-bener apa ya, nggak bener-bener dari nol gitu lah, tapi dari sisa-sisaan dari panas yang lain gitu guys. Makanya kita bakal memilih alternatif 2 itu. Jadi untuk soal ini panjang juga ngerjainnya, tapi sebenarnya untuk step by step-nya itu nggak terlalu susah. Tapi untuk memahami soalnya, untuk yang kayak alternatif mana yang harus dipilih, itu memang teman-teman juga harus tahu ini tadi ya. Harus tahu alasannya kenapa kita milih yang energinya kecil secara kerja dibandingkan panasnya yang kecil. Itu guys. Udah sih itu aja yang mau aku bahas hari ini. Apakah aman? Apakah ada pertanyaan? Oke. Nih aku balik ke Zoom dulu. Oke teman-teman, karena partisipannya tinggal 6, jadi mungkin itu aja untuk tutor Termo 2 pada hari ini. Di sini aku ngewakilin Javi sama Lala juga minta maaf kalau misalnya ada kesalahan.